numpa RX. Kalau ada orang yang komplain di sirkuit, anjing gandeng gitu, nyisian goblok datang ke sirkuit. Sebenarnya mah kalau misalnya motor 2 tak juga kan sebenarnya udah. Nah kalau 2 tak, Kan itu emisi. halangin jalan, minta jalan ke orang yang ugal-ugalan, kibar-kibarin bendera. Ya gitu ya. Kenapa nih hati-hati ada polisi? Enggak, awas kita harus hati-hati di depan ada polisi. Nah, gara-gara itu saya tuh makanya ya udah kalau macet juga saya lewat trotoar. Ya enggak gitu. Kan diajarinnya gitu. Obrolan lirik sampai pusing. Hari ini aku bahagia, cuacanya cerah sekali, cocok buat jalan keliling kota, menikmati indah alam ini. Awas kita harus hati-hati, di depan banyak polisi. Kalau ngantuk minggir minum kopi, untuk keselamatan diri. Ciptakan kenyamanan, taati peraturan demi keselamatan pengguna jalan. Kita ini memang beda, tapi tetap saudara, satu nusa satu bangsa. Numpa RX, ratatatata, numpa RX, ratatatata. Ini nyambung boy sama channel kita oli samping. Dua tak pakai oli samping dong. Benar. Dua tak pakai oli samping kan? Bener wae mana ya Iya. gitu namanya. Kenapa aja dipilih lagu ini Jal? Apa yang akan kita bahas? Karena RX King itu motornya knalpotnya standar. Bener nggak sih? Iya nggak sih? Nggak tahu. Standar kan dari sananya gitu pabrikannya. Kalau 2 tak mah emang berisik. Pasti kayak gitu kan. Nah, tapi yang diatur di undang-undang negara kita, kalau di bawah 175 itu maksimal 80 desibel. Itu di undang-undang tahun nomor 22 tahun 2009. Dan maksimal kena denda 250.000. Tapi kan RX King Di luar itu gitu. nggak Lebih tahu. dari 80. Nggak tahu, udah pasti berisik tuh kayak gitu. Sebenarnya polisi harusnya kayak di Amerika nih, pakai ukuran gitu nih, ukuran suara, alat pengukur suara gini. Jadi lebih nggak, ini 8 di atas 175 cc itu 83 desibel maksimal. Jadi nah di rumah orang mah udah jelas di komplek teh ada tulisan tuh knalpot bising dilarang masuk komplek. Tajam-tajam teh nah sih make knalpot bising. Nah, pernah dengar nggak sih Tretan bilang, kenapa kalau misalkan knalpot, kalau narkoba nggak boleh, yang ditangkap kan bandarnya. Kenapa kalau misalkan knalpot yang ditangkap bukan penjualnya, tapi penggunanya? Penggunanya harusnya direhab juga gitu. Iya. Kan yang pakai narkoba direhab kan? Tapi penggunanya kan disuruh diganti knalpotnya. Dia teh disuruh digerung-gerungin motornya sama polisi itu di telinganya, terus ganti dibawa ke kantor polisi, terus disuruh ganti sampai sama knalpot standar. Kenapa kata mana kira-kira? Nggak tahu ya, soalnya kalau misalnya buat bikin gandeng mah kayaknya knalpot standar juga kalau dipotong mah jadi gandeng. Iya, jadi yang jadi masalah kan desibelnya, bukan standarnya. Berarti kan undang-undangnya juga ada yang salah, karena bunyi undang-undangnya harus knalpot standar. Mungkin standarnya di situ teh standar desibelnya mungkin. Standar nasional Indonesia mungkin ya. Iya. Ya standar tuh kan aturan maksudnya. Jangan dibobok mungkin maksudnya. Sedangkan kalau motor-motor pabrikan itu kan sudah pasti melewati tahap-tahap itu buat akhirnya bisa dijual di pasaran gitu. Iya betul. Maksudnya mah ya udah aja gitu suara teh. Kecuali kalau misalnya bedain suara knalpot sama suara mesin ya. Ya. Kalau mesin 2 silinder, 3 silinder, 4 silinder mah kan emang pasti gitu. Suara yang keluar dari mesinnya teh emang bakal kayak gitu ya, gitu. Pasti gitu. Asik gitu. Beda dah suaranya. Kalau Harley lewat gitu. Beda, kan 2 silinder. Beda suaranya. Sama knalpot, dari knalpot itu beda. Iya. Bising pisan ke telinga teh. Kalau kata orang mah memang Tapi bukan. kalau knalpot yang mahal gitu emang kayaknya
asa enak-enak aja kayaknya. Kan ada yang sampai jutaan, puluhan juta knalpot teh. Orang punya vertigo. Ketika mendengar suara yang terlalu bising, vertigo orang kambuh. Jadi mau nggak peduli mau knalpotnya jutaan mau berapa. Berarti polusi suara maksudnya. Dulu orang kerja di pabrik, ada bagian yang orang nggak pernah ke sana karena terlalu. Berarti yang salah Mane. Ya enggak dong, itu mah Mane punya vertigo itu salah. Ya enggak dong. Ya salah lah, harusnya mah orang mah sehat. Yang ya itu mah enggak, maksudnya orang punya mah juga kan enggak. Yang pakai knalpot gandeng enggak salah. Yang salah Mane punya vertigo. Ya oke. Oke. Orang pernah kan ya punya motor. Oh iya, Mane kan Tiger 200 cc. Di custom Terus dari si garage-nya tuh dikasih knalpotnya tuh yang ya agak berisik lah. Cuman nggak seberisik itu gitu. Iya. Nggak yang buat gitu. Iya, ya. iya. Tapi kalau saya orang sebagai tahu kok duk gitu ya, kan. Saya sebagai pengguna sendiri gitu ya. Satisfying nggak? Saya nggak nyaman justru. Oke. Karena saya nggak nyaman sendiri, ya masa saya naik kendaraan tapi saya nggak nyaman gitu kan. Ya akhirnya saya ganti pakai yang bawaan Tigernya. Kalau saya mah. Gitu. Kalau orang masuk akal kenapa penjualnya nggak ditangkap? Karena yang nggak boleh itu penggunaan knalpot bising di jalan raya. Kalau di sirkuit kan boleh. Ya. Kalau modifikasi kan, kontes modifikasi kan boleh. Ya. Itu kan, yang nggak boleh itu kan. Ketika misalnya cuman disimpan di rumah mah mungkin boleh ya. Boleh. Kan kalau narkoba kan mau di rumah sendiri kek, mau di mana kek tetap nggak boleh kan. Jadi rumah sakit, Ya. bius gitu. Mas, dia bandarnya yang Penyalahgunaan makanya. Iya, makanya mungkin knalpot juga penyalahgunaan. penyalahgunaan mungkin ya. Mungkin ya. Karena harusnya digunakannya di sirkuit, misalkan kayak gitu, drag race. Kan boleh. Kalau ada orang yang komplain di sirkuit, anjing gandeng gitu. Nyesian goblok datang ke sirkuit. Benar. Kamu yang goblok, ngapain datang ke sirkuit? Udah Karena tahu. emang tempatnya. Karena emang tempatnya gitu. Nah, orang masuk akal kenapa si penjualnya teh nggak ditangkap, nggak disuruh bubar gitu. Kan si eta menghilangkan rezeki batur, guys. Ya, rezeki bandar narkoba oge tuh. Salah tapi ilegal. Nyata. Susah ngomongin legal ilegal mah. Ya emang faktanya Ya. ilegal, coy. Ini mah kan dagangnya legal. Bukan dari perspektif, bro. Tapi ya nggak Dagang. bisa kata orang mah kalau nangkep penjual mah. Knalpot gitu ya, soalnya bukan sesuatu yang bersifat terlalu kriminal gitu. Iya, nggak kriminal. Cuman gimana ya, sebenarnya mah kalau misalnya motor 2 tak juga kan sebenarnya udah Nah, kalau 2 tak, kan itu emisi ya. ya Makanya udah mah nggak 2. pernah ngeluarin lagi kan. 2 tuh. Motor-motor baru kan udah nggak ada yang 2 tak kan. Itu kan 2 tuh, polusinya polusi udara sama polusi suara. 2 tak tuh. Meskipun sebenarnya kendaraan 4 tak juga ada polusinya. Ya ada. Cuman ada batas emisinya lah, Nah, kadarnya gitu. kadarnya beda gitu. Mana Urang. itu kan? Mana Urang. waktu custom suka mau motoran? Suka San Mori kan air nama zaman gening San Mori. Sunday morning ride. Heeh. Enggak sih, minggu pagi mah saya nonton Doraemon. Hari ya sepengennya aja Sama teman-teman gitu. sendiri. Kalau saya emang nggak suka yang banyakan gitu. Asal ngehalangan batur. Paling banyak berdua lah. 2 motor. Banyak kan asik nggak sih sebenarnya? Oh nggak tahu ya. Kan sebenarnya mah kalau sama siapanya ini loh yang bikin asiknya tuh. Tapi enggak ya, kalau orang misalnya pengen motoran gitu ya, menikmati experience ridingnya gitu ya. Yang ngapain harus banyak orang, kan yang menikmatinya orang doang. Kecuali yang naik motor orangnya banyak kan. Experience-nya kan bukan ridingnya aja. Kalau mungkin. misalnya karena Mencari. sama siapanya mah ya orang mending ngajak orang temen ngajak ngopi, tunggu. Riding Kalau with, orang ya, kalau riding orang. with. Ya kalau orang mah riding with sama si Kulil doang, berdua. 2 motor gitu. Kalau banyak kan kata orang ya, kata orang mah seru-seru aja. Yang bikin gak seru tuh justru kenoraannya, ngerti gak sih? Ada gini yang rame-rame terus norak. Norak dalam artian gimana ya? Ngerti gak sih maksudnya? Ngehalangin jalan, minta jalan ke orang yang
yang ugal-ugalan, kibar-kibarin bendera. Itu yang justru norak tuh. Cuman motoran doang, lampu merah ikutan berhenti gitu. Seru-seru aja. Kalau misalnya banyak kan ya, kan sama aja sih sebenarnya mah kayak ya banyaknya kendaraan di jalan, cuman ya itu mungkin ya beberapa hal yang maksudnya ketika kan kebebasan itu kan dibatasi ya, benar nggak sih? Ya nggak bebas-bebas amat. Iya, gitu, kebebasan itu kan dibatasi oleh hak orang lain. Ketika misalnya ada motor gede itu biasanya kan banyakan tuh yang sama polisi gitu ya. Kalau motor gede mah perlu. Kenapa? Karena dia perlu coolernya nggak bisa macet-macetan terus. Nah, kalau orang mikirnya ya, Nah, kalau orang tahu kondisi jalan di Indonesia macet, jangan pakai kayak gitu. iya, mending Iya. pakai Vario atau Honda Iya, Beat gitu. yang ada. Kalau orang ya, Iya. ini mah itu mah udah masalah hobi mah susah ya, nggak bisa diperdebatkan itu mah. Susah. Bebas. Cuman ya ketika misalnya kita juga butuh jalan di, misalnya ya waktu itu saya di rumah saya, di dekat rumah saya gitu ya, jalan teh kan sempit ya, cuman 2 ruas gitu ya. Si motor-motor gede ini teh nggak ada polisi, nggak pakai pengawal lah gitu ya. Terus yang ngelaksonin apa gitu. Ya gimana? Tuh kan saya juga pengguna jalan juga. Saya juga sama-sama bayar pajak kendaraan meskipun tidak semahal Anda bayar pajak kendaraan gitu. Atau mungkin juga motor Anda mungkin no paper juga kan bisa jadi. Motor-motor gede mah. Iya, benar. Ya maksudnya teh udahlah, meskipun kalian barengan gitu kan. Ya makanya kenapa saya mah senang sendiri, karena saya mah merasa kalau banyakan teh ngerasa ngehalangin orang gitu. Kalau saya. Ya. Makanya kalau saya mah kan ingin menikmati ridingnya gitu kan. Sedangkan mengendarai kendaraan motor mah ya sendiri gitu saya mah. Ya jadi ya menikmati jalannya sendiri gitu. Benar. Bukan menikmati kebersamaannya, mau bersama-sama mah ya udah aja nongkrong di tempat ngopi gitu kan lebih aman. Ya nggak sih? Tapi Lebih mungkin jelas ngobrolnya ngobrol apa, mau di jalan ngobrol kan baru kenapa mesin-mesin gede gitu. Wow. karena kita bukan pelaku juga jadi nggak bisa ngejelasin. Orang juga nggak bisa ngejelasin. Mungkin. Iya benar. Mungkin. Ya cuman kan ini kan kalau mana nanyanya kan perspektif ya pasti yang pernah orang alami. Iya. Ya dan orang mah nggak Mungkin pernah. dari dianya mah mungkin dari, Ya menyenangkan pasti Mungkin makanya menyenangkan. Kenapa suatu hal dilakukan karena menyenangkan gitu. Kenapa psikopat pembunuh berantai membunuh karena menurut dia menyenangkan. betul. Iya. Jadi ya kalau ngomongin salah dan benar mah ya susah gimana perspektif gitu. Nih, si ini juga ciptakan kenyamanan, taati peraturan demi Nah, keselamatan pengguna yang jalan. saya pertanyaan dari lirik ini, kenapa? Kan biasanya kalau ada tanda ya, hati-hati belokan tajam, Oh, ya. hati-hati turunan, apa tuh namanya? Tajam ya gitu ya. Kenapa nih hati-hati ada polisi? Enggak, awas kita harus hati-hati di depan ada polisi. Nah, apakah menyebabkan kecelakaan? Karena knalpotnya bising mungkin. Nah ya, kalau saya mah ya, kalau saya ya, Iya. saya daripada mengambil sesuatu yang beresiko gitu ya, mending nggak sama sekali gitu. Kalau orang bukan karena nggak mau beresiko, karena nggak mau merugikan orang. Kalau orang sih. Ya itu kan, itu mah terlalu Naif. terlalu humanis lah menurut orang, terlalu mementingkan kepentingan orang lah. Nggak juga, karena gini, karena orang teh Maya pernah dengar nggak? Kalau misalkan ada yang ditegur nih, Maya kenapa teh ulah gitu? Terus dia jawabannya gini, hirup aing kumaha aing, bener tuh. Hirup aing kumaha aing, motor-motor aing, duit-duit aing. Bener tuh. Anggap aja ya. Iya benar kan, hidup dia, motor dia, duit dia. Tapi hidup dia. Kalau di jalan kan hidup bersama. Iya. Masalahnya. Iya. Di jalan tuh bukan Iya, hidup dia. nah iya, kalau orang mah lebih ke diri sendiri. Orang daripada pakai knalpot berisik terus orang ada resiko urusan sama polisi, mending orang mah nggak usah. Iya. Gitu. Dari situ aja dulu berangkatnya, orang mah nggak usah mikirin dulu keselamatan orang di sekitar, polusi orang di sekitar, orang mah itu dulu gitu. Kalau orang justru mikirin ini dulu, karena orang nggak mau, ngerti nggak? Simpelnya mah orang nggak mau orang gitu ke orang, nggak mau orang lain teh berisik. Jadi Nah, orang iya. jangan berisik. Nah kalau itu mah idealnya gitu. Jadi- Tapi susah karena Ini orang jalan-jalan aja, maksudnya teh knalpot orang nggak diganti, bukan
Kalau dulu ya, Iya. dulu mah bukan karena nggak mampu. Kalau sekarang memang nggak mampu ya. Ya mana yang melakukan itu agar tidak orang lain tidak melakukan itu. Heeh. Tapi ada nggak di jalan yang tetap melakukan itu? Tetap ada. Iya. Dorongannya, maksudnya dorongan kenapa aku. Karena aku mah nggak mau digituin. Heeh. Padahal pada realitanya mah tetap aja ada gitu. Tetap aja ada. Gitu. Iya. Dan Ya benarnya memang itu sih. pahami bahwa Kesadaran diri sih. pahami di jalan teh bukan hidup sendiri. Iya. Hidup orang banyak gitu. Siapa tahu di jalan tuh ada nenek-nenek yang jantungan misalkan. Digeber-geber, wang emang teu kaget. Itu mun eungap kumaha. Step teh aya lumayan. Gitu. Maksudnya teh di jalan teh yang bukan cuman knalpot bising aja gue, kayak demo nutup jalan. Tahu nggak ada yang demo warga nutup jalan tol, tau nggak? Nuntut ke jasa marga. Itu juga orang nggak setuju karena jalan teh milik bersama gitu. Kalau dia demo ke jasa marga masalah ganti rugi ya demonya ke jasa marga bukan ke kita pengguna jalan gitu. Siapa tahu di jalan itu teh ada seorang anak yang mau menjemput ayahnya yang lagi jantungan di rumah, gimana? Ada yang ngejar keberangkatan pesawat, gimana? Ke Cengkareng. Gitu maksudnya teh. Jangan merugikan teh gitu. Di jalan mah milik bareng-bareng lah gitu. Jalan mah bersama lah. Iya, jalan tuh hidup dan mati sebenarnya. Di jalan yang namanya di jalan. Iya. Maksudnya naik kendaraan apapun ya. Apalagi pesawat. Karena kalau kita udah hati-hati juga belum tentu orang hati-hati itu yang suenya teh. Ya kayak kejadian di Tugu Tani itu. Bahkan dia pengguna jalannya jalan kaki. Ya kan? Anggar we benar. Anggar we benar. Iya, kayak gitu di jalan teh. Si Apriani Kemalasan. Yang orang nggak suka mah ada beberapa orang teh yang ini seenaknya gitu ya. Pengguna sepeda. Enggak, maksudnya teh pengguna kendaraan apapun gitu ya, seenaknya yang bisa menimbulkan meningkatkan resiko kecelakaan gitu ya. Iya. Misalnya maneh naik motor, wong, jebrot, nubruk mobil batur, mobil teh mobil Fortuner gitu, penyok, bisa ngagantian tuh. Moal. Nah terus maneh teh nyaho teh bisa ngagantian, maneh teh ngambil resiko itu gitu. Nah, itu juga orang yang nggak paham. Sama kan tadi pertanyaannya kenapa kamu mengambil resiko itu kan. Ada juga yang di perlintasan kereta api. Perlintasan kereta api kan kalau misalkan udah ada palang pintu. Ya, udah mulai tinut itu teh udah harus berhenti kan. Terus ada orang yang tetap jalan. Terus diperingatkan sama petugas perlintasan kereta api. Terus jawabannya gini, nyawa saya yang mati saya. Bahkan nyawa pun dia nggak peduli. Apalagi resiko gitu tuh. Resiko ngegantiin, kan udah tahu nggak bisa ngegantiin. Ngebluff doang sih kalau kata orang mah itu. Nah sekarang dia juga kalau mati emang nggak ngerepotin warga sekitar. Iya. Emang dia harus bisa gitu tahu apa keluarganya? Oh keluarga saya mati di rel kereta kan enggak. Harus ada yang menginformasikan. Kalau mayatnya bubuk, ngidentifikasinya sulit. Kan maksudnya teh ada mungkin egois nggak sih? Mungkin egois. Iya, ya? Egois nggak sih? Egois. Kayak pesepeda, orang baru ketemu di Soekarno-Hatta, di Bandung, Soekarno-Hatta Bandung di jalur cepat. Sementara ada pesepeda yang lain di jalur lambat, di kiri lagi jalur lambatnya. Saya atas sorangan, hiji di kanan. Kan nyiar dicelakaan kecuali dia mau muter balik ya. Enggak. Emang pengen di situ Emang aja. pengen di situ. Ya itu maksudnya teh kan kalau cilaka mah kurang masalah. Kalau kata orang sih masalahnya tetap sama ya. Memang masalah power syndrome. Ketika misalnya mau itu motor, mau itu sepeda, mau itu mobil gitu ya, mau itu pejalan kaki, yang ingat nggak yang kita mau ke nikahan si Agi yang jalan ditutup semua karena ada orang yang lagi jalan banyakan gitu. Ke nikahan si Agi ada jalan. Kita kan ke si rumah si Jayan dulu gini. Ya. Yang murah pakai mobil BMW. Pertama dulu. Ingat nggak kan? Jalan ditutup-tutupin terus kita teh harus. Iya. Kan mutar gitu. Meskipun itu mah acara ya meskipun resmi gitu ya, cuman nggak tahu sih kenapa bisa ada acara kayak gitu sih kalau kata orang ya. Ya sama kayak misalnya itu yang kata Mang mau nutupin jalan meskipun itu sebenarnya kepentingan rakyat lah, anggaplah gitulah positifnya gitu ya. Tetap kan sebenarnya mah ada beberapa kalangan yang merasa dirugikan gitu ya, sama kayak gitu. Ketika misalnya udah banyakan, nah itu keluar. Tapi seenggaknya kalau udah resmi ya, biasanya ada rekayasa lalu lintas gitu loh gue. Jadi misalkan jalan ini tutup nih, Asia Afrika ditutup deh, misalkan. Kita tuh dialihkan ke sini biar bisa tetap melalui itu gitu. Nah kadang di kampung mah
Kayak kawinan, nikahan. Oh iya itu mah tuh nggak boleh sebenarnya. Kan Hansip sebenarnya fungsi koordinasi sama pihak desa, Hansip kan fungsinya untuk merekayasa lalu lintas dong. Ini mah tetap nutup jalan. Terus kalau sekiranya jalan itu memang jalur utama dan nggak bisa lagi ada rekayasa lalu lintas, ya jangan diizinin dong. Harusnya. Waktu itu juga ada sih, mungkin salah orang ya waktu itu ya. Jadi ada pemilihan apa ya waktu itu ya? RW. Wali kota atau apa gitulah. Iya. Kalau kan kalau ke rumah orang dulu di rumah orang tua kan jalan kan lewat situ ya. Satu-satunya. Iya kan. Cuman gang itu doang. Iya. Dipakainya teh di situ tenda teh. Orang kan dari luar bawa motor ya. Mau masuk nggak boleh. Udah lagi itu gitu ya. Terus orang parkir di mana kata orang teh gitu. Parkirnya di sini wah. Terus orang kemana kesananya jalan. Tapi pas jalan juga orang teh diliatin. Kayak nggak boleh gitu jalan. Padahal mana warga situ. Rumah orang teh di situ gitu. Orang teh harus lewat situ gitu. Ayo kudu ngapung gitu atau kumaha gitu. Biar jelas nih kondisinya kalau mana bisa ada jalan lain tapi muternya jauh pisan kan. Iya. Ada sekitar 5 kilo. Ada ya? Ada ya 5 Oh, kilo. lewat mana muter? Ke Cipanggeran, naon sih? Ke kebon, lewat kebon. kebon. Nggak bisa lewat atau kendaraan. Lewat sana teh yang lewat Nggak rumah bisa. kakak. Iya nggak bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa juga. Kan itu di benteng komplek. Yang ke bawah ke apa Nggak Citerep? Iya, maksudnya teh itu gang yang deket pisan rumah. Oh, gangnya itu. Yang cuman beberapa yang ratus itu. meter dari rumah. Oh, yang itu. Itu. Oh. Iya, itu nggak ada lagi akses mau Iya. kemana. Iya. Ke jalan. Bayangin kalau orang dari rumah. Oh ya, nggak ada akses lagi. Nggak Bayangin kalau orang dari rumah. bisa keluar. Iya. Motor Mm-mm. di dalam, wait terus. Anjing, nah sih itu di pikiran. Tahu ya. Kayak pusing-pusing aing mau nyoblos cek aing teh anjing. Fuck you anjing. Kita ini memang beda tapi tetap saudara, satu nusa satu bangsa. Cek si ieu ge. Benar. Bener Itunya kan? mah benar. Ya kan. Kita maksudnya ya tadi meureun kesadaran bahwa kita tuh hidup bareng. Yang orang masih jadi pertanyaan mah kenapa harus hati-hati ada polisi sih? Iya, sebenarnya harusnya kalau ada polisi. Soalnya kalau orang ya mikir nih ya di jalan Heeh. lagi naik kendaraan motor atau apa gitu ya, kuda misalnya atau kendaraan apapun lah. Malam-malam tiba-tiba ada begal dikejar. Orang pasti bakal nyari kantor polisi terdekat. Iya benar. Iya. Harusnya ada polisi itu aman ya. Iyalah, Merasa pasti. Enggak, orang itu di kepala orang pasti skenario-nya itu yang orang bakal ngebut terus ke kantor polisi. Terus yang ke kantor polisinya teh yang orangnya teh saking buru-burunya karena dikejar teh motornya teh orang teh yang dijatuhin teh gini. Tolong Pak gitu ya. Iya, maksud orang teh kalau ada polisi harusnya kita merasa aman, nggak harus merasa hati-hati. Mungkin dia pelanggar lalu lintas. Nah, ya. itu justru kenapa gitu. Mungkin dia pelanggar lalu lintas. Iya, tapi kenapa? Ya Nggak pakai helm misalkan. iya, terus kenapa tahu itu? Ya itu yang orang bilang tadi awal. Iya. Kalau orang mah daripada gitu mah udah aja saya mah ngikutin sistem aja lah, saya mah nggak mau rebel ngelawan gitu. Iya, wajib gitu, wajib pakai helm gitu. Kan nggak mungkin kalau misalkan kita nunggu kesadaran dulu, gue. Wajib pakai helm misalkan. Wajib pakai helm. Terus di polisi, terus kita nggak pakai helm, terus kita ditilang. Kamu kenapa nggak pakai helm? Masa kita jawab apa esensinya saya pakai helm? Kalau saya nggak sadar, anjing kan nggak bisa jawab gitu aja. Kayak waktu itu yang cerita temen ingat mah, lagi ada operasi gitu. Yang ditilang pakai apa? Tutup kepala gitu lah. Nggak jadi lah. Udah. Terus gimana? Waduh. Nggak jadi. Bisi menyinggung Menyinggung siapa yang mana? suatu kaum. Terus apa? Oh, menyinggung satu kaum. Iya. Nggak, janganlah. Udah itu orang. Udah. Maksudnya nggak bisa gitu kita tuh jawab apa sensinya Pak kalau saya belum sadar bahwa helm itu untuk keselamatan diri. Ya wajib ya kan polisi juga nggak bisa. Saya mah soalnya kita mah pernah jadi saksi ya ngelihat temen yang asalnya sehat kecelakaan naik motor padahal helmnya teh helm full face yang mahal lah, yang bagus gitu. Iya. Tetap Udah kecelakaan parah mah ada bubuk helm lagi. Itu teh yang mahal. Itu teh. Kebayang tuh pakai helm mah jigana geus Iya. buyar di jalan kan kepala teh. Iya, betul. Jadi ya fungsinya buat keselamatan sih sebenarnya. Simon Celi aja kan
meninggal di trek. Iya, meninggal di trek. Itu udah pengamanannya udah banyak tuh. Udah helm gue, satu helm lagi sabaraha puluh juta harganya. Iya. Helm-helm MotoGP gitu. Heeh. Anggar we da lain sulap lain sihir. Ya, tujuannya yang paling benar adalah untuk keselamatan. Tapi Diri seenggaknya sendiri setidaknya. Pikirin dulu aja diri sendiri. Mikir diri sendirinya teh bukan mikir yang kumaha aing we, tapi aing mun misalnya kecelakaan kumahanya gitu. seenggaknya ini yang apa yang resiko biar nggak ditilang polisi. Setidaknya itu. Setidaknya saya tidak mau ditilang polisi gitulah. Udah itu aja. Nggak mau ribet. Nggak mau ribet udah gitu Setidaknya aja. itu sih. Banyak tuh pelawan arus juga kalau dibilangin malah makin galak anjing aing bingung anjing di jalan teh. Wah, aing mah waktu SMA mah di Ciberem ya. Jalan di trotoar sama teman-teman kan ya. Ada Macet. motor naik. Jadi motornya teh naik. Yang kurang sedih mah yang marahin kitanya teh Motor. ini petugas Oh. naik motor juga, naik juga. Ya bukan polisi ya gitu. Tapi maksudnya teh harusnya mah bisa lebih ngerti lah gitu menurut orang gitu ya. Zaman dulu waktu belum viral sih, belum ada zaman viral-viralan sih. Iya. Kalau sekarang mah orang-orang tuh udah kekontrol sama viral-viralan. Ya kan ini kan buat pejalan kaki gitu kan kata teman-teman orang sama kata orang. Tapi dilawan lagi ya. Iya, tetap harus tahu kondisi. Wadah. Wah, gimana ya? Ya kondisinya ya trotoar mah ya buat pejalan kaki gitu. Apapun keadaannya ya. Kalau misalnya kita tiba-tiba jalan di jalan raya di tengah-tengah juga orang Aneh. pasti tetap ngelaksonin, nggak akan peduli kondisinya apa. Bener. Mau kondisinya dia apa kayak gitu. Kalau orang petugas ya udah tahu infrastrukturnya, itu kan kondisi ya. Kalau udah tahu infrastrukturnya nggak bener, ya benerin. Kan itu fungsi petugas, fungsi pemerintah, polisi Ya, dia membuat mah laporan atau dia apa. mah di trotoar juga naik juga. Iya, goblok kan. Harusnya mah kalau orang petugas mah ya udah. Petugas orang adalah solve kan, problem solve kan. Solve the problem. Kalau ini teh ada problem infrastrukturnya nggak bener, ya benerin infrastrukturnya. Gara-gara itu saya teh makanya ya udah kalau macet juga saya lewat trotoar. Ya nggak gitu dong. Kan diajarinnya gitu. Nggak Kondisi gimana kondisi ya udah. Nggak gitu anjing. Nggak gitu Kan anjing. gimana kondisi yang ngomongnya yang harus dicontoh loh. Ya saya contoh dong. Iya kan yang ngomongnya banyak anjing. Nggak cuma dia. Kan banyak petugas polisi juga yang lain yang menghimbau jangan. Ya kan sama yang langsung melihat langsung, yang saya alami langsung. Yang akan selalu diingat tuh sesuatu yang kita alami langsung, Pak. Ini masa mana harus masuk 86 dulu atau jatan ras gitu. Ya itu kan saya lihat, oh dia juga gimana kondisi katanya, menyesuaikan. Ya udah saya juga adaptasi lah. Masa mana harus ditegur sama 86 dulu aja apa Jaguar, tim Jaguar anjing. Aku anjing. Baru mana sadar. Oke gitu aja gue ya. Masa si apa ya ini berlalu lintas. Jadi tetaplah berhati-hati di lalu lintas. Taati peraturan lah, hargai sesama pengguna jalan lah, intinya itu ya. Hargai pengguna jalan. Seenggaknya jangan mau ribet sama polisi dan aturan. Itu kan menurut kita RX King. Kalau menurut Ya kalian nyanyinya siapa? Judul lagunya RX King aja ya. Sodik Monata. Judul lagunya judul lagunya RX King. Emang judul lagunya Ayo. RX King. Yang nyanyinya Sodik Monata. Oke, itu menurut kita, kalau menurut kalian gimana?